Dulu dikeroyok sampai bonyok, sekarang Ade Armando berulah lagi, jangan sampai ada pengeroyokan lagi sampai bonyok lagi. Seharusnya Ade Armando adalah orang yang bisa memberi keteladanan yang baik, karena dia adalah seorang pengajar, seorang dosen di universitas terkenal di Indonesia. Tapi kita diperlihatkan oleh langkah-langkah Ade Armando adalah apa? Adalah provokasi yang terus-menerus karena dia berada di lingkaran kekuasaan, kemudian mungkin menganggap bahwa dirinya paling benar dan paling kuat. Akhirnya langkah-langkahnya lepas kontrol dan dirinya terus jadi bulan-bulanan oleh orang yang tidak sependapat dengan dirinya. Kita harus sadar bahwa di dunia ini ada pro, ada kontra. Walaupun kontra, tapi kita harusnya bisa bagaimana memberikan keteladanan, memberikan ucapan-ucapan yang tidak berbau provokasi. Tentunya ini akhirnya akan melegitimasi, mungkin ya akan jadi bahan legitimasi bahwa dia adalah seorang buzzer bayaran. Walaupun itu perlu dibuktikan, tapi setidaknya akhirnya tuduhan-tuduhan itu, tudingan-tudingan itu mungkin akhirnya akan tambah kuat karena langkah-langkah Ade Armando tidak berubah. Maka kita harus ingat ya, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang adalah pada lisannya, yaitu pada ucapannya. Orang juga kelihatan bermutu atau tidak tergantung ucapannya. Ini benar negara demokrasi, ada perbedaan, oke. Tapi sekali lagi, jangan ada nilai-nilai provokasi dalam statement dan ucapan kita. Komentar calon anggota legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Ade Armando, soal dinasti politik menimbulkan kontroversi. Melalui akun Twitternya, politisi PSI Ade Armando menyampaikan kritik kepada para mahasiswa, khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada yang menggelar aksi protes terkait politik dinasti. Ade Armando menyebut bahwa BEM UI dan BEM UGM ironi, karena sesungguhnya daerah istimewa Yogyakarta yang mempraktikkan politik dinasti. Hal itu disampaikan Ade Armando lewat akun X miliknya, @Ade Armando 61. Terus terang saya meragukan keseriusan para mahasiswa memperjuangkan demokrasi. Misal saja saya baca bahwa ada gerakan aliansi mahasiswa di Jogja melawan politik dinasti. Di video pendeknya tampil Ketua BEM UI dan Ketua BEM UGM. Mereka gunakan baju kaos bertuliskan Republik Rasa Kerajaan. Ini ironis sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Pernyataan Ade kontan memancing kontroversi sejumlah pihak yang berada di kota Yogyakarta. Pasalnya, analogi yang dibangun Ade Armando dinilai salah persepsi. Sri Sultan Hamengkubuwono X yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menilai pernyataan Ade Armando seharusnya juga melihat kepada sejarah panjang provinsi tersebut. Di undang-undang keistimewaan itu juga mengamanatkan Gubernur, Sultan, dan Wakil Gubernur Paku Alam. Ya melaksanakan itu aja, ya kan, dinasti atau tidak, ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang penting bagi kita di DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu aja, bunyi undang-undang istimewanya itu. Tapi kalimat dinasti atau tidak di situ juga nggak ada. Yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan keputusan undang-undang yang ada. Kan itu aja.
Atas pernyataan kontroversialnya itu, Ade Armando disebut langsung mendapat teguran keras dari pihak PSI. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bahkan memanggil dan menegur langsung Ade sebagaimana foto yang dibagikan Ade lewat akun Twitternya. Ade pun membuat pernyataan permintaan maaf dan menegaskan pernyataan yang murni pendapat pribadi, bukan pandangan partai. Apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya pandangan saya. Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan.